Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya lihat ada Ibu Mas Huda, Ibu Mirna, Ibu Mas Daryadi, kemudian ada Ibu Susi, dan ada ini Bapak yang paling ganteng, Pak Sahapudin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai ya terkait program yang coba kita testimoni dan berbagi pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Nama saya Ahmad Taufik Nasution. Di sini posisi saya hanyalah sebagai upaya untuk membantu Bapak dan Ibu membagi informasi ya terkait dengan program biaya siswa ya PAI untuk tahun 2022. Ada beberapa hal yang mendorong saya untuk membantu membagi informasi ini kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, kebetulan saya adalah alumni IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak dan Ibu. Saya dapat program beasiswa dari negara, sama seperti program ini juga, tapi ini khusus kepada yang sudah S1 dan melanjutkan S2 bagi guru pendidikan agama Islam pada sekolah. Jadi saya ikut program ini tahun khusus S2 ini ya tahun 2008 dan tamat 2010 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari pasca sarjananya. Jadi itu tentu akan membantu sekali Bapak dan Ibu. Pengalaman saya 2 tahun di sana. Jadi saya tahu betul kampusnya di mana, saya tahu betul perpustakaannya di mana, saya tahu betul suasana di sana. Karena kebetulan Bapak dan Ibu, saya tinggal di sana jaraknya dari tempat tinggal saya ke kampus itu hanya 1 menit. Ya Bapak dan Ibu, jadi tembok pagar IAIN Syekh Nurjati itu di belakangnya itu ada perumahan. Nah, saya tinggal di perumahan itu, ya fasilitas dari pasca sarjana dibiayai oleh pemerintah. Jadi saya selama 2 tahun itu ya komunitas saya makan siang, saya olahraga itu selalu di sekitaran ya. Pastilah saya melalui tempat IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena jaraknya cuma 1 menit. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jaraknya dari, kalau saya jalan dari kamar saya sampai ke halaman IAIN Syekh itu 1 menit kurang lebih lah Bapak dan Ibu, karena sangat dekat sekali. Jadi itulah mungkin yang melatar belakangi kenapa saya ingin berbagi informasi. Dan ketika informasi ini ada di website Kementerian Agama, mungkin teman-teman banyak yang tidak respon karena ya ini merupakan satu hal yang baru, dan kemudian saya mungkin dengan sangat cepat memahami tentang program ini karena saya bahagian dari Kementerian Agama. Jadi Bapak dan Ibu, saya adalah pegawai Kementerian Agama. Nah, gitu ya, saya pegawai Kementerian Agama. Tapi saya Bapak Ibu diperbantukan pada sekolah. Nah, saya mengajar di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Ya, Bapak dan Ibu, Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya pegawai Kementerian Agama yang ditugaskan mengajar di SMA. Sudah kurang lebih 17 atau 18 tahun ya.
Jadi saya pertama sekali ditugaskan di SMA Negeri 1 Bangun Purba. Setelah 11 tahun saya pindah ke SMK Sumatera di Tanjung Morawa. Setelah 2 tahun di situ saya pindah ke SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Jadi aktivitas saya Bapak Ibu adalah profesionalitas saya di bidang PAI pada sekolah. Di samping saya juga mengajar di 2 perguruan tinggi. Jadi saya kira itu Bapak Ibu ya pengantar kenapa saya memfasilitasi ini, dan ini bisa membantu program pemerintah, dan tentu mungkin di saat sekarang ini saya suka mengambil peluang-peluang seperti ini yang orang tidak ambil. Ya, jadi kan tidak ada ini sosialisasi kan. Nah, jadi saya ambil peran ini. Jadi ini independensi saya mandiri, ya tidak ada kaitannya dengan apa. Meskipun saya adalah pengurus DPP Akpai pusat di bidang penelitian dan pengembangan. Saya termasuk divisi penelitian pengembangan di Dewan Pimpinan Pusat Akpai di Jakarta dan juga pengurus Akpai di Sumatera Utara. Tetapi ini memang bagian daripada independensi saya. Ada ruang-ruang kosong yang oleh pihak-pihak lain itu mereka tidak menjalankan, membantu gitu. Jadi saya ambil. Gitu. Nah, mungkin di Indonesia saya baru mulai ini ya, dan saya dapat informasi kemarin ada juga program seperti ini, tapi yang melaksanakannya kalau tidak salah KKG di Depok ya. Nah, di Depok ya. Setelah itu saya tidak dapat informasi bahwa ada program lain. Dan mudah-mudahan program kita ini meskipun kita sangat terbatas, karena memang banyak guru yang menganggap ini nggak ada kaitannya dengan kebijakan negara. Nah, ini nanti saya akan cerita Bapak dan Ibu ya terkait dengan ini. Nanti Bapak Ibu silakan, tidak apa-apa karena ini pertemuan perdana, tanya aja ya. Mungkin saya lebih senang nanti Bapak Ibu silakan ya perkenalkan diri di partisipan, kemudian sebutkan asal sekolahnya. Dan setelah itu nanti kita masuk kepada proses tanya jawab, mungkin supaya lebih menarik. Jadi nanti saya Bapak Ibu boleh bertanya jawab. Baik Bapak dan Ibu, untuk sementara itu saja. Silakan Bapak Ibu di kolom chatting tulis nama dan asal sekolah. Sekitar 1 menit Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu di kolom chatting ya. Kolom chatting itu ada di bawah ya, di dekat kolom partisipan. Jadi sebut nama, misalnya Pak Sapudin, kemudian asal sekolahnya dari mana, kemudian kabupaten, itu saja sudah. Kemudian kalau bisa ya nomor handphonenya ya, karena nanti ini terekam di dalam sistem. Jadi saya nanti bisa menghubungi Bapak dan Ibu yang belum masuk grup ya, yang belum masuk grup nanti kita masukkan di grup khusus program beasiswa. Ya Bapak dan Ibu silakan. Baik, kita akan lanjutkan, tapi saya memberi kesempatan karena waktunya terbatas. Saya mohon kepada Ibu Mas Huda untuk memberikan testimoni lah, ya cerita Ibu, pengalaman, dapat informasi dari mana, apa saja persyaratannya, kemudian apa saja aplikasinya, dan lain-lain. Nanti saya akan bantu Bu Mas Huda, ya tidak usah khawatir, insya Allah kita akan berbagi. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan sama-sama bisa kita bantu. Kalau saya tidak bisa jawab, insya Allah saya akan konsultasi dengan ketua jurusan ya PJJ di Syekh Nurjati Cirebon atau sekretaris jurusan PJJ Yen Syekh Cirebon. Ketua jurusan itu Pak Dr. Ali dan sekretarisnya Ibu Maryam. Baik, silakan langsung saja Ibu Masuda untuk testimoni, bercerita pengalaman Ibu bagaimana dari awal sampai akhir. Ya, silakan Bu. Mute-nya Ibu. Mute. Mute-nya Bu, mic-nya. Ya, supaya suara Ibu bisa kedengaran, mic-nya ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Huda dari mengajar di SMK Negeri 3 Rantau Utara, Rantau Perapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Kami tahu berkaitan dengan program pemerintah beasiswa untuk PJJ Guru PAI itu dari WA grup agama Islam. Kemudian syarat daripada bisa mengikuti program pemerintah ini adalah kita terdaftar di siaga atau simpatika, kemudian mendapatkan surat izin dari kepala sekolah dalam bentuk rekomendasi dari kepala sekolah. Persyaratan yang bisa diikuti dalam hal ujian, pastikan kita mendownload aplikasi SSE SMPTKIN 2022. Kemudian pada saat ujian kita membawa kartu ujian dan KTP. Kemudian pada saat ujian kita menggunakan laptop dan ada kamera pendamping untuk melihat daripada kondisi kita pada saat ujian. Dan satu lagi, pada saat ujian kita tidak boleh membuka browser selama ujian itu berlangsung. Mungkin itu aja, Pak. Makasih Bu Mas Huda. Mungkin saya izin Ibu apa bisa menambahkan, silakan Bu. Bu Mirna atau Bu Rohaya. Silakan Bu Mirna. Atau kalau Mas Daryadi hadir, Pak. ya Pak, makasih Pak. Kalau yang saya tahu, kalau tambahan saya itu nanti kalau udah lulus, misalnya lulus administrasi, itu akan dikasih link Telegram. Jadi ada grup tele yang memang khusus untuk peserta yang bisa ikut ujian. Tapi waktu dikirimi itu, klik linknya itu nggak bisa diklik, nggak bisa dipencet. Jadi kita nggak bisa masuk grup. Udah saya WA pribadi, udah saya WA kembali. Ini kenapa linknya nggak bisa diklik gitu? Mungkin peserta yang lain dapat juga WA dari dari UIN secara WA gitu, Ustadz. Ya. Saya dapat WA pribadi. Ya, khusus mohon maaf Bu Mirna untuk itu dari awal mungkin sekitar 2 hari yang lalu itu sudah saya share di grup. Itu di grup dan saya klik, jadi saya sendiri udah masuk di dalamnya malah. Walaupun saya nggak peserta, karena link itu kan ada link Telegram, jadi saya masuk ke dalam grup Telegram. Saya mau tanya ke Bu Masuda, apakah Bu Masuda udah masuk di grup Telegram itu? Udah ya? Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Ibu masuknya melalui link yang saya sharekan atau dari panitia? Dari panitia pada saat Zoom hari Sabtu semalam. Coba saya kirim punya saya sekarang ke Ibu Mas Huda, pastikan apakah sama. Saya dapat link ini dari sekretaris PJJ ya, Ibu Maryam. Bentar ya, saya kirim ke Ibu, tolong dicek apakah linknya sama. Maksudnya apakah telegramnya sama. Baik. Silakan Bu Mas Huda, itu saya kirim, coba klik di situ https://tm/pjj/pai. Apakah sama grupnya atau berbeda? Silakan Bu. Biar nanti bisa kita analisis kenapa Bu nggak bisa masuk, Bu Bu Mirna kan? Nah, coba Bu, Ibu buka WA bisa Bu? Sekarang. Bu Mirna bisa, itu, Pak. Nah, coba Bu Mirna saya kirim ke grup ya, kembali Bu Mirna ya, atau langsung ke Ibu Bu Mirna saya kirim.
Apakah sama? Ya. Silakan Bu, dicek Bu Mirna. Sekarang ya. Sama nggak? Itu ada https://t titik mi garis miring PJJ PAI. Baik, Bapak Ibu, sambil kita tunggu informasi dari Bu Mas Huda dan Bu Mirna untuk memastikan apakah apakah Telegram itu sama ya atau bagaimana? Apa kendala Bu Mirna? Kenapa tidak bisa masuk? Padahal itu penting sekali itu bisa masuk ke Telegram. Gimana Bu Mas Huda? Bukan itu Pak, apanya alamatnya enggak itu Pak. Oh, berarti beda ya? Beda Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau beda, Ibu nggak apa-apa masuk juga di sini. Nggak ada salahnya, karena ini resmi dari sekretaris jurusan PJJ PAI ya. Ibu masuk aja. Ibu Mirna juga masuk aja. Saya udah masuk. Dan informasinya Udah, sama. Pak. Udah, Ustaz. Saya udah masuk. Nah, berhasil kan, Bu? Nah, sekarang Berhasil, tapi yang kemarin dikirim panitia bukan yang itu ya, telenya. coba Ibu kirim, yang dari panitia kirim lagi kemari. Sebenarnya sama. Ini saya dapat dari sekretaris PJJ. Jadi orang nomor 2 di apa kan? Orang nomor 2 di apa itu di PJJ PA ini. Coba kirim ke saya. Nah, nanti saya indikan ya. Baik, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Karena ini sore saya juga agak sedikit lelah, jadi Bapak Ibu ngobrol aja, mau nanya silakan, saya akan jawab. Waktu kita masih ada sekitar 40 menit, 30 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Sapudin. Assalamualaikum. Oh ya. Assalamualaikum. Ya, Bu Rohaya. Pak, saya mau tanya, Bapak ini kuliahnya sampai 8 semester ya Pak ya? Kenapa, Bu? Pak, Iya, kenapa? S2 8 semester, berarti kan 4 tahun ya Pak ya? Iya, Ibu kenapa kalau 4 tahun? Saya kalau 10 tahun pun mau, kan dikasih honor. Iya benar. Iya, Ibu. Ini Pak, kan saya lagi ini Pak. Saya kan lagi PG Pak, mau sertifikasi Pak. Nah, terus apa hubungannya Bu sama sertifikasi? Sementara kan saya BK ya Pak, jurusan BK ya Pak. Nah yang sekarang kan linear Pak, linear. Makanya kan saya jadi ikut gabung ke apa namanya ke siswa PPI ya Pak ya. Ya itu Pak, maksud saya nanti bisa nggak ketika lagi PPG itu nanti kita Ibu Rohaya PPG PAI kah? Iya. Iya Pak, betul. Ibu bisa tapi ikut, belum. Ibu bisa ikut PPG, padahal Ibu kan belum S1 PAI. Belum PPG Pak, cuman udah ikut pretest lulus sudah. Bu, kalau Ibu lulus, belum tentu Ibu dipanggil tahun ini, tahun depan, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, belum tentu Ibu dipanggil. Ibu nggak usah ya kan? Kalau Ibu lulus pretest, kalau yang lulus pretest 2022 ini jumlahnya ada ribuan, Bu. Tapi dipanggil, belum tentu Ibu 15 tahun yang akan datang dipanggil. Kan belum tentu. Belum tentu Ibu. Ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Saya bisa membantu informasi dan bisa memastikan andai kata pun Ibu lulus, andai kata pun Ibu batch 2 nanti dipanggil PPG, itu tidak akan mengganggu. Artinya bisa Ibu 2 laptop. Nah, itulah kenapa ada program PJJ ini, Ibu. Ibu nanti bisa 2 laptop. Laptop di kiri lagi dengan dosen di PPG, laptop sebelah kanan Ibu bisa ikut PJJ. Dan kalaupun Ibu lulus dipanggil PPG itu selama 2 minggu, 3 minggu itu nggak ada tatap muka, cuma penugasan aja di LMS, Learning Management System. Jadi pokoknya itu nanti gabung ke kita, saya ada grup untuk PPG, jadi Ibu akan terbantu
ya terkait dengan itu. Tapi kan kita terlalu jauh, Bu, kalau membahas. Ibu kan baru lulus pretest, belum dipanggil. Iya kan? Ibu kan belum dipanggil. Ibu ngapain? Ini nggak perlu, Bu Rahaya. Kemudian ini program negara S1 itu harus 4 tahun, Ibu, karena PAI. Dan Ibu nanti akan kalau Ibu menghemat, Ibu akan bisa menabung. Ya. Kenapa? Karena biayanya dari APBN 100 juta, Bu. Jadi kalau Ibu Rohaya lulus, negara menyiapkan 100 juta untuk Ibu. Wah. Iya. Nah, tapi 100 juta itu untuk siapa? Untuk bayar uang kuliah Ibu selama 4 tahun. Itu langsung ke IAIN, nggak ke rekening Ibu. Untuk bayar uang Ibu, nanti Ibu misalnya di wisuda, Ibu nanti nyusun skripsi, uangnya dibayarkan negara ke kampus. Nanti Ibu ada seminar-seminar, ada pelatihan dari IAIN yang wajib Ibu dibayarkan dari situ. Ya. Jadi uang yang 100 juta, Bu, dari 100 juta itu dikasih ke Ibu tiap bulan ke rekening Ibu satu. Uang apa, Bu? Ibu Mas sudah. Apa enggak, Bu? Uang biaya hidup. Uang biaya hidup. Nah, berapa uang biaya hidup? Kan belum disebutkan kan, Bu Mas sudah kan? Nah, Belum, Pak. sekarang saya tanya ke Ibu. Untuk Ibu bisa hidup 1 hari, Ibu butuh berapa uang? Untuk sendiri atau ikut anak gitu, Pak? Ya untuk Ibu lah, karena kan ya, biaya hidup kan, teman-teman kan mungkin bertanya-tanya berapa biaya hidup. Begitu kan, Bu Rahaya kan? Nah, di situ biaya hidup dimaksud adalah untuk makan aja. Jadi saya kalau makan kan sarapan pagi, makan siang, sama makan malam 3 kali. Jadi saya berasumsi paling sedikit ya, nggak usah cerita paling banyak, itu paling 50.000, Bu, per hari. Ya kan? Nah, kalau 50.000 per hari itu paling sedikit ya, asumsinya ya. Kalau 50.000 per hari, kan 1 bulan ada 30, berarti 5 kali 3. Berarti Ibu dapat uang biaya hidup 1.500.000 per bulan. Kemudian Ibu dikasih uang pulsa. Nah, kalau uang pulsa udah kompop kemarin disebutkan di dalam sosialisasi itu 150.000. Jadi Ibu Rohaya nggak mikirin lagi. Jadi Ibu dengan 150.000 pulsa Ibu udah bebas 24 jam aktivitas Ibu. Kalau mau pakai nanti pakai kartu Bayu itu luar biasa. Saya pakai kartu Bayu unlimited. 150.000 pakai kartu Bayu unlimited. Saya bisa lihat YouTube tentang tentang hukum, masalah saintifik, itu saya bisa berjam-jam nggak habis-habis, unlimited. Ya, Zoom 1 hari 3 kali nggak habis-habis 50.000. Kemudian apalagi, Bu? Bu Mirna dikasih uang apa, Bu Mirna? Nggak tahu, Ustaz. Nggak kemarin nggak dibilang masalah, semalam nggak dibahas kayaknya. Atau saya mungkin dengernya nggak ini ya, nggak semua didengar. Apa Ibu Mas sudah? Uang, Bu? Uang buku. Uang buku, dikasih uang. Uang bukunya berapa, Bu? Per semester itu, Pak. Iya. Kalau nggak salah 5 juta ya, Pak. Dikasih berapa per semester? Dikasih. 5 juta. Loh, orang Ibu ini yang ikut kok saya pula yang hafal. 5 juta kalau nggak salah ya, Pak. Iya, uang buku 5 juta per semester ya. Semester. 5 juta atau 3 juta, Bu? 5 ya? 5. Ya, 5. Berarti kalau 5 juta uang buku, berarti 1 semester itu kita dapat sekitar kurang lebih kan genapkanlah 1 juta kan, Bu? 1.200.000 kan, Bu? Iya kan? Nah, Iya. Tadi 1,5 tambah 1.200.000. Berarti udah dapat 2.700.000. Kemudian uang apa lagi, Bu? Uang biaya hidup, uang buku, baru uang apa lagi? Ada ini, ada 3 atau 4 ya. Ibu Rohaya ingat nggak uang apa lagi di player itu? Uang pulsa udah ya. Uang pulsa udah 150. Di player nggak ada uang pulsa, itu dari panitia saya dapat. Apalagi? Nggak ingat, Pak, nggak ingat. Uang saku, Pak. Uang saku ada ya?
Oh iya. Uang saku. Ada Pak Rusdi, uang saku di player ada? Di grup, di grup. Oke. Kalau di player ada nggak, Bapak Ibu? Coba kita tengok di player ya. Itu player itu kan informasi resmi. Coba dibantu saya Bapak Ibu lihat playernya. Player, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu dibantu? Ada Bapak Ibu? Untuk memastikan supaya Bapak Ibu fix biayanya. Itu adalah biaya resmi ya Bapak Ibu ya. Ada Bu, Mas Sudah? Halo, Mas Sudah? Tak nampak. Oh ini ya Pak. Nah, coba Bu dibacakan Bu, tolong Bu. Ya, jadi sambil menunggu Bu Mas Huda ya. Jadi Bapak dan Ibu, asumsi saya Bapak dan Ibu per bulan itu dapat sekitar minimal ya ininya referensi utamanya. Oke, makasih Pak Rusdi ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, berhubung tadi Pak Rusdi mengingatkan, saya ulangi. Bapak dan Ibu akan dapat satu uang buku 5 juta ya, Bu Ibu. Iya, Nah, uang buku 5 juta, uang biaya hidup, uang saku. Nah, kira-kira uang saku itu berapa Bapak dan Ibu? Kalau saya dulu dapat uang saku berapa ya? Gambarnya beginilah Bapak Ibu, saya lupa. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu tahun 2009 tahun 2008 saya dapat uang saku per bulan ditransfer ke rekening saya Bapak Ibu 2.500.000. Ya, dapat saya 2.500.000. Pada waktu itu dari APBN per mahasiswa itu 60 juta. 2009 dana dari APBN. Tapi tahun ini dana dari APBN itu per mahasiswa Bapak Ibu 100 juta. Jadi kalau Bu Mirna lulus, itu Ibu Mirna itu udah dibiayai APBN 100 juta. Ya, jadi kalau misalnya kita ada 500 orang, berarti 100 juta kali 500 itu udah fix. Artinya pembiayaan itu udah disetujui oleh DPR. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir ya. Itu udah disetujui DPR dan uangnya malah sudah ada. Ya, uangnya itu sudah masuk ke ini ya, ke direktorat. Itu makanya kenapa kampus berani mengumumkan. Ya, kampus itu tidak akan berani mengumumkan kegiatan kalau uangnya belum ada. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu itu ya untuk membantu Bu Rohaya, Ibu nggak usah khawatir. Andai kata Ibu pun misalnya besok pagi diumumkan lulus PPG, itu tidak akan mempengaruhi Ibu. Kenapa? Karena Ibu nanti belajarnya cuma 2 hari. Ya, Bu Rahaya belajarnya cuma 2 hari. Hari apa itu? Hari apa? Bu Mas udah tahu ya? Hari apa? Semalam Zoom, Bapak itu bilangkan untuk waktu kuliah hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, oke, betul. Makasih. Ya, kalau di sosialisasi sebelumnya itu disebutkan itu hari benar hari apa tadi Sabtu dan Minggu ya? Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Oke. Tapi waktu saya kemarin ada sosialisasi itu disebutkan yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat itu Bapak Ibu cuma 3 mata kuliah hari Jumat. Jadi kemungkinan itu hanya setengah hari. Tapi hari Sabtu itu full. Nah, full itu bisa dari pagi sampai sore dan itu akan fleksibilitasnya akan bisa berubah-berubah. Tapi tidak mengganggu, ya. Nah, andai kata pun Bapak dan Ibu, ya, nanti misalnya di sekolah itu misalnya masuk hari Jumat, Bapak dan Ibu bisa kondisikan saja, ya. Kondisikan, bisa curi-curi waktu atau paling
paling apa nanti kondisikan bagaimana sebaiknya, apakah ada ganti guru ibu khusus untuk hari Jumat itu ya, atau ibu kasih tugas anak-anak, atau yang penting Bapak dan Ibu sisihkan uang kalau misalnya ada yang menggantikan ibu setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Saya memastikan dari biaya yang dapat ke rekening ibu itu bisa disisihkan ke mereka. Ya misalnya Jumat dan Sabtu misalnya ada guru menggantikan ibu kena tabrakan. Bisa aja Bapak Ibu misalnya 60.000, itu kan sudah lumayan, 60.000 kasih ke dia. Ya, dia masuk ke kelas kita di hari Jumat itu sekali pertemuan 60.000. Kalau misalnya Sabtu 60.000, katakan 50 ya, 50 kan 100. Sebulan paling berapa Bu? Ibu mengeluarkan uang? Paling kan 400.000. Iya kan? 400.000, sedangkan masuk ke kantong ibu nanti bisa 3 juta lebih kan? Iya kan? Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu jangan lagi kita memperdebatkan, wah nanti gimana kalau aku ngajar? Cari, delegasikan ke guru lain, kasih dia per hari itu 50.000. Kan lumayan, dia 2 hari masuk 100.000, sebulan dia dapat 400.000. Itu guru honor udah senang loh Bu. Guru honor itu dapat 400.000, cuma masuk seminggu 2 kali. Mau ibu tambah boleh, ya 60.000. Kalau di sini kan GTT itu kan dapat berapa 60.000 per JP ya dari provinsi. Nah jadi Ibu Rohaya clear ya Bu ya. Jadi Ibu jangan mengkaitkan dulu, mohon maaf ya, dengan PPG. Andai kata pun Ibu besok pagi dipanggil PPG, itu Ibu tidak akan mengganggu pembelajaran. Kalaupun bertabrakan itu Ibu bisa 2, mengikuti Zoom 2. Dan yang kemudian Bapak dan Ibu, andai kata nanti misalnya Ibu Mashuda, Ibu Mirna tiba-tiba pas hari Jumat itu diusahakan jangan dilaporkan dulu. Kalau Ibu bisa misalnya ikut Zoom ya, tapi misalnya kerjaan itu dilakukan. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, keluarga dekat kita lah meninggal ya, adik kita mohon maaf, abang kita. Nah kan ketentukan itu darurat. Nah hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu pastikan komunikasikan ke dosen dan ke koordinator kampus. Nah, pastikan, sebutkan nama, perkenalan diri, mohon maaf, alasan, dan kirim buktinya Bapak dan Ibu. Foto ya, ke dosennya masing-masing ya Bapak dan Ibu ya, tolong dicatat dosen. Nah itu Bapak dan Ibu, saya dapat memastikan itu tidak akan mengurangi Bapak dan Ibu ya. Nah jadi yang intinya apa? Intinya tetap komunikasi ya, dan berikan laporan berbentuk fisik ke mereka. Itu pun kalau sudah kita tidak dapat mengkondisikan gitu. Nah saya kira itu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, makasih Ibu Rohaya. Mudah-mudahan nanti Ibu lulus ya. Amin. Makasih ya Pak ya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang lain. Pak Rusdi, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Mute-nya dibuka. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Bu Mirna, ada yang mau ini? Ustadz, ini kemarin kan yang mau diujiankan itu katanya ada 5. Itu pertama potensi akademik, kedua itu kebangsaan, terus ketiga PTKI, keempat umum, satu lagi kebahasaan. Berarti kalau kebahasaan bahasa Arab atau bahasa Inggris atau dua-duanya? Ya. Ada 5. Ya, makasih Bu Mirna. Untuk bahasa itu dua-duanya, ya. Dua-duanya, tapi Bapak dan Ibu jangan terlalu khawatir ya.
Dan mohon maaf, saya ini bukan meremehkan ya, tapi supaya jangan terlalu tegang lah nanti waktu ujian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ujian bahasa Arab dan bahasa Inggris memang pastilah mempengaruhi sekali ya. Tetapi Bapak dan Ibu ini kan umumnya kan masih dasar, ya kan? Nah, belum S1. Jadi Bapak Ibu cukuplah nanti membaca tentang dasar-dasar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, misalnya tentang apa fi'il madi, fi'il mudhari gitu kan. Kemudian bahasa Inggris dasar-dasarnya aja. Dan kemudian memang ini rata-rata memang guru-guru kan tidak ini ya, tidak menguasai itu. Tapi umumnya mudah-mudahan Bapak Ibu yang pasti kunci jawabannya diisi semua nanti ya. Ya, jangan kunci jawaban tidak diisi ya. Jadi diisi ya, dalam keadaan apapun tetap diisi. Tapi itu nanti biasanya di sistem itu Ibu bisa mengkosongkan dulu ya. Nah, dikosongkan dulu. Nah, baru nanti kalau memang waktunya tinggal sudah sangat terbatas, tidak cukup lagi, misalnya tinggal 5 menit, nah, silakan baru Bapak Ibu isi. Ya, isi. Dan Bapak Ibu nggak perlu lagi membacanya. Ya udah isi aja gitu, jejak aja A, B, C, di ini aja ya, ini aja. Itu saya pengalaman sih ya kan, diisi aja. Yang penting yang kira-kira jawabannya agak paham sedikit ya, kira-kira langsung diisi. Tapi saya nggak tahu apa bisa nggak udah diisi tapi dibuat kuning gitu. Kalau dibuat kuning itu artinya nanti bisa direvisi gitu ya. Nah, kemudian yang pasti Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu klik itu jangan khawatir. Semua kunci jawabannya itu akan tersimpan otomatis. Ya, andai kata mati lampu atau masalah non teknis itu udah pasti di situ. Nah, kemudian saran saya ini Bu ya, triknya ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan silaturahmi kita pada sore hari ini memberi manfaat ya. Ini saran saya. Bapak Ibu itu kan soalnya banyak ya. 100 berapa ya? 120 ya. Iya kan? Iya, Pak. 120. Kemudian waktunya 120 Ustaz. Waktunya 120 menit. Soalnya nggak dikasih tahu. Udah semalam kan ada saya kasih tahu di grup. Berapa? Bu Masuda, berapa di grup saya kasih tahu? 50 Pak soalnya. Berapa? 150. Nah, soalnya 150, waktunya 120. Saya udah analisis. Itu 150 itu informasinya langsung dari peserta angkatan 1 yang di Depok. Ya, di hadapan pengelola PPG ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ya, waktunya 120, soalnya 150. Saya masih ingat pada waktu itu katanya satu soal kalau tidak salah setengah menit. Ya kan? Nah, saya minta Bapak dan Ibu ya, ketika Bapak Ibu membaca soal ya, itu langsung kalau sudah paham dan jawabannya sudah bisa ditebak, langsung saja cari jawabannya. Misalnya, rukun iman ada berapa? Ibu kan bisa jawab. Jadi nggak perlu dibaca A3, B2, C. Nggak perlu. Berapa detik itu habis? Iya kan? Iya kan? Nah, langsung cari yang jawabannya 6. Rukun iman, klik langsung. Berarti Ibu bisa menjawab hanya dalam waktu rukun iman ada berapa? 5 detik Ibu bisa jawab. Tapi kalau Ibu baca lagi, ya itu bisa habis 30 detik. Dan itu nanti Ibu bisa gunakan waktu itu untuk di akhir ini. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Langsung Ibu cari yang soal-soal kira-kira dari stimulusnya Ibu sudah paham, langsung cari jawaban. Yang mudah-mudah tadi, langsung dijawab, pindah. Kemudian, Bapak dan Ibu ragu, langsung pindah ke nomor 3. Ada soal yang Ibu soalnya aja bingung. Benar nggak? Nggak usah dibaca lagi. Maksudnya pada waktu itu nggak usah dibaca, langsung pindah nomor 3. Nomor 3 bingung, soalnya aja bingung. Apalagi jawabannya. Langsung lompat ke nomor
4, terus nomor 5 tuh. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti punya waktu lagi, misalnya ada 25 menit, barulah Bapak Ibu baca, langsung kasih jawaban. Baca, langsung kasih jawaban, baca. Nah, kalau sekitar waktunya misalnya 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi, sementara soal yang belum dijawab ada 20, jangan dibaca. Langsung kira-kira tebak aja, tep isi aja. Atau kalau misalnya Ibu masih bisa waktu baca. Saya ingin Bapak Ibu mengatakan, pastikan yang 150 soal itu semua dijawab. Dan pastikan Bapak dan Ibu selalu lihat di bagian kanan itu ada waktu itu. Waktu Anda tinggal 30 menit lagi katanya. Waktu itu pastikan dilihat. Jadi ketika waktunya tinggal 5 menit, jangan Ibu baca lagi. Jangan Ibu, waktu tinggal 5 menit, tapi Ibu masih berada di soal nomor 60. Jangan sampai begitu. Ibu baru separuh, karena sibuk dengan mencari jawaban yang benar. 60 lagi nggak dijawab, waktu tinggal 50 menit. Akhirnya Bapak dan Ibu, itu banyak yang gagal menuntaskan 150 jawaban. Kalau Bapak Ibu yang 60 tadi jawab, walaupun dengan cara acak, itu peluang dapat poin pasti ada, walaupun poinnya cuma sedikit, dibanding Ibu kosongkan. Ya, nah, jadi itu Bapak dan Ibu ya, trik dan tips untuk menjawab soal. Jadi Ibu jangan khawatir ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, dijawab aja nanti, diisi. Kemudian, bagaimana soal-soal kompetensi? Kompetensi itu, pemahaman saya adalah soal PAI. Nah, untuk soal PAI ini, Bapak dan Ibu, ini pasti akan merujuk ke Permendikbud nomor 18 tentang KD. Ya, tentang KD itu pasti. Ya. Nah, untuk sederhananya, pastikan Ibu membaca buku SMA dan SMP. Ya, kalau SD oke lah, mungkin nggak perlu kita baca, karena kan SD itu kan ngabisi waktu kita membacanya, karena kan misalnya tentang berapa jumlah malaikat, kan nggak perlu kita baca lagi kan, ya kan, rukun iman, rukun Islam itu yang SD nggak usah. Bapak Ibu, tipsnya Bapak Ibu baca dari buku yang paling tinggi, yaitu buku SMA. Terutama Bapak Ibu yang guru SD. Kan Bapak Ibu guru SD kan nggak pernah baca buku SMA kan? Walaupun materinya pernah dipelajari di ini ya. Oh, nggak juga ya. Karena kita ini kan belum S1 ya, jadi ya kan. Nah, jadi kecuali kalau udah S2 berarti dia udah mempelajari S1. Jadi Bapak dan Ibu pastikan baca dulu buku pelajaran SMA. Udah? Nah, gambarannya kira-kira apa? Gambaran misalnya tentang rukun haji, syarat haji, kemudian misalnya, apalagi kalau di SMA itu ada sholat jenazah, ya rukunnya, takbir, bacaannya, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi tentang apa Bapak Ibu misalnya tentang kalau di SMA itu ya, Bapak Ibu ada yang dari SMA nggak nih? Ada nggak yang ngajar di SMA? Ah, tentang apa lagi Bu Mirna? Sejarah sejarah peradaban Islam. Ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teori dihafal. Pokoknya yang pokok-pokok itu dihafal itu di tujuan pembelajaran yang ada di buku. Lalu baca buku SMP. Lalu kalau Bapak Ibu mau lebih mendalam, ini Bapak dan Ibu, soalnya ini dibuat bukan hanya untuk guru PAI pada sekolah, tapi soal ini dibuat juga untuk guru PAI pada madrasah. Jadi Bapak Ibu baca buku-buku agama yang ada di madrasah. Misal kalau di madrasah, kalau di sekolah itu kan PAI. Di dalam PAI itu, di dalam buku itu ada elemen fikih, ada elemen sejarah, ada elemen Al-Quran. Tapi kalau di MAN itu, dia buku fikih terpisah, buku sejarah terpisah, ya buku akhlak terpisah. Nah kalau bisa buku yang di MAN itu dibaca, ya. Nah itu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi gambarannya adalah dasar-dasarnya itu seperti itu. Rukun haji pasti keluar, syarat haji pasti keluar. Kenapa pasti? Ya, karena itu kan pelajaran mendasar dalam PAI. Masa guru agama nggak tahu dia rukun haji, syarat haji. Nah, itu dihafal. Kemudian mengenai apa sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu pasti keluar. Kemudian
ayat-ayat yang ada di dalam buku itu tolong dicatat surahnya ayat berapa, ya, yang dari Iman juga dibaca. Dan itu nanti ya Bapak dan Ibu kalau ada waktu ya silakan Bapak Ibu diskusilah, buat Zoom ya, diskusi tentang itu, khusus tentang itu. Saya hanya bisa membantu, nanti saya akan share peraturan Menteri Pendidikan yaitu tentang KD di sekolah dan di madrasah. Itu saya nanti bantu. Ya, dan tolong di stabilo. Ya, misalnya KD tentang haji, ini bukunya sudah ada, cek udah dibaca, udah dibuat catatan kecil ya, resumenya. Nanti KD tentang sholat jenazah, stabilo, bukunya sudah ada. KD tentang misalnya ayat-ayat tentang apa? Pengendalian diri, itu di stabilo. Kemudian pastikan surahnya berapa, surah berapa, ayat berapa. Kemudian misalnya tentang sholat jenazah, itu pastikan di stabilo. Jadi print aja itu Permendikbudnya itu, ya nggak apa-apa. Nah, kita bantu. Kemudian yang kedua, untuk buku-buku demand saya ada filenya, ya. Nah, terus nanti saya bantu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu print dulu lah Permendikbudnya itu tadi tentang materi-materi PAI. Nah, pastikan Bapak Ibu KD-KD-nya itu Bapak Ibu ada referensinya, terutama referensi buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Nah, kemudian terkait dengan kebangsaan, Bapak dan Ibu, itu terkait dengan kebangsaan itu yang paling penting Bapak Ibu, itu soal-soalnya nanti akan menjebak Bapak dan Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu, mohon maaf ya, ketika Bapak dan Ibu menjawab soal-soal tentang kebangsaan itu, pastikan ya, misalnya, ini mohon maaf ya, ada pilihan antara kepentingan agama dengan negara. Ya, itu nanti memang agak sensitif ya. Ya, maka nanti Bapak dan Ibu usahakan bagaimana paradigma Bapak dan Ibu paradigma yang inklusif. Ya, terbuka ya, inklusif, terbuka gitu. Jangan Bapak dan Ibu membawa pandangan-pandangan keagamaan Bapak dan Ibu. Ya, ketika ada jawaban-jawaban yang membuka untuk inklusif, pilihlah jawaban-jawaban yang inklusif. Inklusif itu artinya terbuka. Ya. Nah, itu nanti di situ di kebangsaan itu umumnya seperti itu. Jadi mau melihat bagaimana nasionalisme Bapak dan Ibu. Walaupun saya agak sulit untuk menggambarkannya, tapi untuk kali ini ketika Bapak ujian ada soal-soal kebangsaan, itu Bapak dan Ibu intinya adalah mencintai negara ini. Ya, dan mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan apapun dalam tanda kutip ya. Nah, saya kira paham ya Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa untuk ininya, untuk soal-soalnya ya saya juga nggak bisa gambarkan, tapi saya punya soal tentang kebangsaan itu dari P3K yang dibuat oleh pemerintah ya. Itu bisa jadi referensi bagi Bapak dan Ibu. Kemudian apalagi Bu? Bu Mirna, kira-kira apalagi tadi soal yang belum saya ini kan? Bahasa sudah. Kemudian apa tadi kompetensi sudah, apalagi Bu Mirna? Kebangsaan sudah. Halo Bu Mirna. Oke Bapak dan Ibu, itu ya. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu 8 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu silakan. Ya, silakan Pak Khairul Fahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat masuk Zoom tadi, Bapak. Yang ingin mohon kalau bisa kisi-kisi atau materi-materi yang akan keluar nanti itu di-share di grup itu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Khairul Fahmi dan teman-teman, terkait dengan kisi-kisi, ya,
itu saya sampai hari ini belum menemukan ada dipublish oleh pihak panitia dan panitia penyelenggara. Kisi-kisi itu ya secara teori sebenarnya kisi-kisi itu tidak boleh di-share ke siapapun. Secara teori ya. Dan regulasi setahu saya tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena yang namanya kisi-kisi itu di dalamnya itu ada nomor soal. Ya, itu tidak boleh. Ya. Ada nggak kisi-kisinya? Pasti ada. Itu pasti ada, ya. Di mana? Di panitia. Ya, pasti ada. Nah, saya bisa menjamin dalam tanda kutip berdasarkan peraturan pemerintah itu pasti diambil dari Permendikbud. Pak Herul Fahmi ngajar di satuan mana, Pak? SD, SMP, SMA? Suara Bapak nggak kedengaran karena mic-nya belum. SMP, Pak. Oke, makasih. Pak Herul Fahmi sudah pasti punya KD SMP. Dan saya bisa memastikan bahwa KD-KD SMP itu pasti ada yang keluar, Pak. Kenapa? Karena KD Bapak itu adalah peraturan menteri terkait kompetensi PAI. Nah, terkait dengan KD-KD SD, KD-KD SMP dan SMA itu ada di Permendikbud. Nanti Permendikbudnya saya share di grup. Kita ada grup khusus. Kalau Pak Herul Fahmi belum masuk di grup khusus itu, nanti minta ke saya supaya saya masukkan. Lalu permennya Bapak dan Ibu tolong di print. Ya. Nah, setelah di print, lalu di stabilo yang sudah pasti referensinya ada. Yang tidak ada, cari nanti di buku filenya akan saya siapkan. Ya, baik itu buku K13, SMA, SMP, SMA, SMK, SD maupun file yang pada MAN. Misalnya, Pak Fahmi itu di dalam buku Bapak kan ada modul, ada aspek fikih kan, Pak? Iya kan? Ada kan, Pak? Aspek fikih kan ada di dalam buku PAI Bapak kan? Nah, aspek fikih itu, kalau Bapak dapat lagi buku, khusus buku fikih yang dari MAN, itu lebih bagus lagi. Karena fikih yang dari MAN itu lebih dalam, karena dia khusus fikih saja. Tapi itu dikembangkan dari buku aspek fikih yang juga yang ada di SMP. Nah, soalnya ada di situ. Dipastikan pasti ada, karena yang membuat soal ini, dia tidak akan melihat Bapak itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Yang buat soal ini, tidak akan ada soal untuk yang tamat yang SD, tidak ada soal untuk SMP, tidak ada soal untuk SMA, tidak ada khusus soal untuk SMK, tidak ada khusus soal untuk SLB, tidak ada khusus soal untuk PAUD, untuk TK, tidak akan ada. Kenapa? Nggak akan mungkin Bapak dan Ibu buat soalnya. Kenapa? Pertama ngabisi biaya, timnya banyak banget timnya ya kan. Udah. Nah, jadi tidak akan ada. Jadi oleh karena itu teman-teman yang dari SD pastikan dapat ini, referensi ini. Kalau yang SMA agak mendingan, karena dia kan pelajarannya lebih ini kan, lebih tinggi kan. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Herul Fahmi jangan khawatir, saya bisa memastikan soal-soal itu diambil dari KD, khusus tentang kompetensi ya Pak ya. Kenapa? Karena nggak akan mungkin mereka mengambil dari di luar itu. Kenapa? Karena ini kan Bapak Ibu kan adalah calon guru-guru yang akan diapakan ke depan adalah guru-guru yang mau nanti bisa ikut PPG. Maka Bapak Ibu harus menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional itu menguasai minimal materi-materi yang ada di KD yang ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira Pak Herul Fahmi apa ya bisa ya menerima ya? Atau ada yang apa? Kira-kira ragu. Insyaallah, Pak. Ya. Oke, makasih Pak Herul Fahmi ya. Oke.
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi yang mungkin baru masuk tapi belum paham, biar kita jelaskan. Ada Bapak dan Ibu? Silakan. Atau mungkin Bapak materi tentang kebangsaan, misalnya materi-materinya itu bisa di-share gitu. Sebenarnya gini, materi kebangsaan itu ada, tapi itu untuk P3K. Ya, jadi saya bantulah, saya share lah ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau yang untuk P3K aja Bapak Ibu bisa jawab nanti, apalagi nanti untuk yang ujian di sini, ya, Insya Allah lah. Jadi saya kirim Pak Fahmi ya. Tapi paradigmanya tadi, Bapak Ibu jangan lupa, jangan terjebak. Ada dua pilihan antara satu untuk kepentingan pemahaman kita, satu lagi untuk kepentingan negara, pilih untuk negara. Itu pentingnya. Jangan ada ketika menjawab soal kebangsaan itu kita pakai pikiran kita. Itu triknya. Ya. Nah, itu triknya. Ya, jadi saya sulit untuk mengungkapkannya, nanti Bapak dan Ibu akan mungkin ada yang sependapat atau enggak. Tapi intinya Bapak harus punya pemikiran yang terbuka. Dan Bapak dan Ibu adalah untuk semata-mata kepentingan bangsa dan negara. Jangan Bapak Ibu gunakan mazhab Ibu, pendapat Ibu untuk memilih jawaban-jawaban yang ada di situ. Tapi pakailah pikiran yang memberikan komitmen kita kepada bangsa dan negara itu. Nah, nanti mengenai itu mungkin boleh nanti kita atur di grup-grup diskusi tersendiri. Demikian Pak Khairul Fahmi. Bu Masudah, mungkin terakhir, apa ada lagi Bu Masudah? Ada Bu? Tidak ada lagi Pak. Alhamdulillah. Kalau Ibu Masudah bilang nggak ada lagi, berarti saya kira yang lain juga sudah paham ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, baik Bapak dan Ibu, saya akan coba simpulkan ya. Mohon maaf, tadi rekaman yang pertama itu ada kendala. Saya khawatir tidak terekam, saya akan review ya Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu, program ini latar belakangnya adalah karena data di data siaga menunjukkan banyak sekali guru yang sudah terdaftar di siaga tapi belum S1. Ya. Untuk guru pada sekolah itu datanya saya belum dapat, tapi untuk guru pada madrasah Bapak dan Ibu itu datanya menurut testimoni di kemarin antara panitia dengan KKG di Depok, itu untuk madrasah saja ada 500 Bapak dan Ibu. Jadi ada 500 orang yang belum S1. Itu artinya Pak Khairul Fahmi, saingan Bapak ini 500 orang ini. Ya, saingan Bapak 500 orang ini. Itu baru pada madrasah, belum lagi pada sekolah. Kalau pada sekolah misalnya ada 500, berarti ada 1000 Bapak dan Ibu. Ya, ada 1000 yang belum S1, dan itu potensi ikut mendaftar. Kemudian ada lagi yang pada pondok pesantren yang belum S1. Nah, jadi Bapak dan Ibu, data di siaga itu banyak guru-guru PAI yang belum S1. Lalu kenapa negara melalui Kementerian Agama, melalui direktorat ya membuat proyek ini? Ini Bapak dan Ibu adalah proyek yang kedua. Proyek yang pertama mereka sekarang kalau tidak salah sedang berada di semester 2. Ya. Jadi mereka ada di semester 2, mungkin saya tidak tahu ada berapa orang, tapi mungkin ya 200-an orang atau lebih ya. Nah, karena kotanya ada 2.000 Bapak dan Ibu. Jadi kota untuk beasiswa ini ada 2.000 orang. Nah, 2.000 orang itu pemahaman saya bisa jadi adalah dibagi di tahun 2021, 2022, 2023, 2024 Bapak dan Ibu. Jadi ada 4 tahun mungkin. Ya. Jadi kalau misalnya 2.000 berarti 5.000, tahun pertama 5.000, tahun kedua 500 kalau 5.000. Tadi ada kotanya 2.000, berarti tahun pertama ada 500, tahun kedua ada 500, tahun ketiga ada 500, tahun keempat ada 500. Jadi Pak Khairul Fahmi, saya berasumsi bahwa tahun kedua ini
ada 500 yang akan dijadikan mahasiswa seluruh Indonesia. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Fahmi, kita Sumatera Utara, saya sengaja mendorong ini, mudah-mudahan saya bisa berharap semua yang ada di grup kita itu lulus semua. Ya, lulus semua. Dan peluang Bapak Ibu lulus itu saya bisa berpendapat 85%. Kenapa? Kenapa 85%? Pertama, karena Ibu terdaftar di Siaga. Yang kedua, kotanya itu 500. Itu tanda kutip asumsi saya. 500 itu banyak seluruh Indonesia. Ya. Dan yang ketiga, kenapa? Karena banyak provinsi tidak mensosialisasikan program ini. Pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan PAI tidak mensosialisasikan. Benar kan, Bapak dan Ibu kan? Nah, banyak guru-guru PAI di Indonesia itu yang merasa bahwa program ini dalam tanda kutip mereka abai. Ya, banyak. Jadi Pak Khairul Fahmi dipastikan katakanlah ada 2.000 orang di Siaga atau 1.500 orang di Siaga. Itu banyak yang nggak update informasi ini. Jadi Pak Fahmi insya Allah mudah-mudahan bisa lulus. Yang kedua Bapak dan Ibu, ini adalah program dananya dari APBN. Bapak dan Ibu akan dapat uang biaya hidup, akan dapat uang uang buku, akan dapat uang saku, ya itu. Jadi asumsi saya Bapak Ibu minimal Ibu dapat 2,5 atau 2,7 sampai 3 juta setiap bulan. Dan itu ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang tiap bulan dapat 2,7 sampai 3 juta, maka Bapak Ibu bisa mengkondisikan nanti bagaimana di sekolah. Apakah ada yang mendelegasikan Ibu di situ atau bagaimana. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti kuliah, itu hanya hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi tadi dari teman-teman yang baru ikut Zoom katanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemungkinan Jumat, Sabtu, Minggu ini, kemungkinan yang Sabtu semester 1, itu kan Jumat itu cuma 3 mata kuliah. Sabtu itu full dari pagi dan sore, cuma 2. Jadi yang semester 1, Bapak dan Ibu, belajarnya kuliahnya cuma 2 hari. Dan belajarnya dari mana? Dari rumah masing-masing. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu berangkat ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya. Jadi Bapak Ibu dari rumah, kalau Ibu berada di dapur, dari dapur Ibu belajar. Itulah PJJ ini. Ya. Nah, itu. Kemudian Bapak dan Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu ini ada pengganggu. Jadi Bapak dan Ibu dapat uang saku. Nah, biaya dari negara untuk Bapak dan Ibu itu per orang itu dari APBN totalnya 100 juta per orang. Nah, itulah untuk uang kuliah, untuk uang seminar, untuk uang skripsi, untuk uang lain, dan kemudian juga Bapak Ibu nanti saya dapat informasi akan dapat uang baju. Jadi Bapak dan Ibu pakai baju alma mater nanti dikasih uangnya. Intinya Bapak Ibu adalah 1 rupiah pun Bapak Ibu nggak keluar uang, ya. Nah, jadi ambil kesempatan ini ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu jangan merasa bahwa 4 tahun itu di situ 4 semester ya. Nah, tapi kan jangan bayangkan 4 semester berarti kan 4 tahun kan. Memang lama 4 tahun, tapi kan belajarnya cuma seminggu kan cuma 2 kali kan. Kalau yang semester kan cuma 2 kali, Pak. Yang semester yang sekarang berada di semester 2 kan cuma 2 kali. Berarti sebulan cuma 8. 8 setahun kali 10 bulan berarti 8 kali 10 berarti berapa itu? Berarti 80 ya. 8 kali 10 80. 80 berarti buatlah 80 berarti itu sekitar belajarnya kan sekitar paling sekitar 3 bulan. Nah, jadi kan sekitar 3 bulan kan Ibu belajar kan 1 tahun kan 3 bulan 6 kali 2 berarti 12, berarti 1 tahun 12 bulan. Berapa Bu? 12 bulan. Berarti Ibu belajarnya cuma 12 bulan. 12 bulan udah dapat ijazah S1 kan? Kan cuma 12 bulan, bukan 4 tahun kan belajarnya kan? Iya kan? kan cuma 12 bulan. Jadi 12 bulan Ibu udah dapat
gelar S1. Kan belajarnya cuma ini. Kalau Ibu kuliah yang biasa, kan Bapak Ibu harus ninggalkan pekerjaan dan kemudian habis uang. Ibu kalau kuliah di Medan, itu Ibu harus menyiapkan uang 70 juta sampai 80 juta untuk 4 tahun kan. Ini malah Ibu dikasih uang. Jadi saya kira itu informasinya ya, Ibu dikasih uang. Dan nanti kok Ibu Mas udah pandai-pandai, itu uang buku itu, misalnya ini mohon maaf ya, saya nggak rekam lah ini ya, saya khawatir nanti. Baik Bapak dan Ibu, ya review terakhir Bapak dan Ibu, ya kita selalulah berkoordinasi dengan dosen apapun ceritanya dan lalu mengirim bukti-bukti tentang kenapa kita tidak hadir. Lalu Bapak dan Ibu tolong yang dari Sumatera Utara IT-nya dikuasai ya. Saya ingin yang dari Sumatera Utara minimal latar belakangnya seperti saya, bisa buat gini. Lihat kan Bapak Ibu kan? Latar belakang saya di belakang kan? Berarti guru-guru dari Sumatera Utara saya mau tampilannya seperti ini. Jangan nampak misalnya pintu dapurnya, ya kan? Jangan nampak anaknya di belakang. Tapi seperti saya, Bapak dan Ibu. Semua nanti. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu, nanti saya berikan contoh seperti ini ya. Ini sekarang saya pilih misalnya ini ya, Bapak Ibu ya. Ini, non. Nah, Bapak Ibu lihat latar di belakang saya. Lihat. Pak Fahmi lihat kan? Warna apa? Ya, warna hijau. Nah, Ibu nanti tolong kalau lulus belilah kain seperti ini. Ya, ini 1 meter cuma 25.000. Warnanya seperti ini. Ya. Lalu ditempelkan di dinding. Dinding kamar. Kalau ya. Gimana, Ustaz? Warna rumah kita hijau gimana, Pak? Nah, nggak perlu lagi. Kalau dinding rumahnya itu nggak perlu lagi. Nah, coba tes nanti, Ustaz. Udah? Nah, coba Ustaz tes. Klik stop video, ada nggak situ? Ada tanda panah, klik. Nampak? Klik tanda panah. Ya. Baru ada nggak situ bacanya choice virtual background? Ada? Bentar, Pak. Choice. Tanda panah. Ya, lalu ada nggak bacaannya di bawah HP, tulisan HP di bawahnya ada nggak choice virtual background? Ada? Enggak, Pak. Bapak di HP belum. Atau di laptop? Bapak di HP atau di laptop? HP, Pak. Agak susah, Pak, di HP. HP. Kalau di HP susah. Bapak di laptop, seperti saya. Nah, kalau bisa nanti Bapak buat gini. Ada. Nah, buat seperti ini. Jadi kalau Ibu bikin ke dapur, setengah menit, foto Ibu tetap ada. Ada kan foto saya kan, Bapak dan Ibu? Ada nggak foto saya? Ya, nanti saya pakai laptop, Pak. Pak Fahmi, nampak nggak foto saya di latar? Nampak? Ya. Ah, padahal saya tadi di dapur. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu kosong, itu nanti kelihatan sekali Bapak dan Ibu apa namanya ini tidak aktif, ketahuan, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu warna hijau, ketika ganti gambar tampilannya seperti ini. Rapi dia Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau dia tidak pakai kain, warna lain dia akan membayang, kembang dia. Jadi itu. Jadi saya kira itu ya Bapak dan Ibu, karena waktu maghrib juga sudah hampir tiba. Silakan Bapak dan Ibu kita semuanya yang ada di grup ini yang ikut ujian itu lulus dengan baik. Demikian Bapak Ibu, nanti informasi selanjutnya kita lanjut di grup khusus beasiswa S1. Demikian untuk mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup testimoni sharing kita ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak.